Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwatillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat agung yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan, dan kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, dan Allah mudahkan untuk duduk di rumahnya menghadiri majelis ta'lim sampai suruh nanti, dan kita tutup dengan sholat 2 rakaat, sholatu sunnatil isyraq. Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Dengan barakah majlis ini pula di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah hari ini kita akan membahas 10 mutiara nasihat Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal. Kalau Bapak Ibu membuka buku-buku biografi para ulama, pasti ada nama tersebut, Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Beliau wafat tahun 162 Hijriah. Beliau ulama pada abad kedua Hijriah. Nasihat ini ada di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Ceritanya waktu itu Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala melewati sebuah pasar di kota Basrah, Irak. Kemudian orang-orang kumpul mengelilingi beliau. Ada ulama lewat, orang-orang kumpul. Kemudian orang-orang itu bertanya, "Ya Aba Ishaq, inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih ud'uni astajib lakum. Wa nahnu nad'uhu mundu dahrin fala yastajibu lana." Wahai Abu Ishaq, ini panggilannya, kuniahnya Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Wahai Abu Ishaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, "Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu." Surat Ghafir ayat 60. Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kami
kami sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak mengabulkan. Katanya Allah mau mengabulkan doa kita, nah kita doa lama, bertahun-tahun kita doa enggak dikabulkan. Ini jawaban beliau. Ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyrati asya. Wahai penduduk Basrah, penduduk Irak, hatimu telah mati karena 10 perkara. Jadi kamu jangan hanya menuntut Allah mengabulkan doamu, tapi kamu juga harus melaksanakan hak-hak Allah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 ini. Kamu sudah meninggalkan 10 ini, hatimu sudah mati, kata beliau. Apa 10 itu? Awwaluha araftullaha wa lam tu'addu haqqa. Kamu mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya Allah. Kita semua Bapak Ibu mengaku sebagai orang yang beriman. Kita semua lahir sebagai orang yang beriman. Tapi apakah kita sudah benar-benar mengamalkan Islam kita? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah? Apakah sudah meninggalkan larangan-larangan Allah? Apakah kita sudah menjadi seperti yang Allah inginkan? Jawabannya apa? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kita sudah melaksanakan agama atau belum? Sudah atau belum? Kalau saya jujur belum. Saya ya tidak tahu sampai mungkin sudah semua. Kalau saya belum, masih banyak hak-hak Allah yang belum saya laksanakan. Masih sakuprit saya melaksanakan ya yang Allah minta. Ini yang pertama. Kita kenal Allah, kita orang beriman, tapi kita masih belum menunaikan hak-hak Allah yang Allah minta sebagaimana mestinya. Sholat saja, apakah sholat kita sudah baik dan benar? Gimana sholat kita tadi? Kita tadi sholat subuh, gimana sholat kita? Kira-kira tadi Bapak Ibu konsentrasi tidak pas sholat? Kira-kira tadi berhasil menangkap bacanya imam berapa ayat tadi? Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim konsen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Hilang bis. Roro. Amin. Wis amin di sana. Apalagi surat. Surat wis blank bisa. Imamnya baca apa, pikirannya diinti dan seterusnya. Artinya kita belum menunaikan yang Allah minta, dan itu kita harus jujur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wadzani qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi. Kamu membaca kitab Allah Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya. Al-Qur'an itu kitab yang dahsyat. Ya, ini Bapak Ibu, kita ini harus bersyukur dengan syukur yang luar biasa karena Allah diberi kitab ini. Ini kitab top, kitab paling top sealam semesta ini. Tidak ada tandingannya. Jangan disia-siakan kitab ini. Karena kalau ini kita sia-siakan, nanti oleh Allah diambil lagi. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa nanti hari kiamat, ketika orang tidak lagi memahami Al-Quran, tidak lagi mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran oleh Allah diambil lagi. Lewat suatu malam Al-Quran oleh Allah diambil, sehingga orang ketika buka Quran ini, tuh karena Al-Quran ini kertas tak ada, hilang oleh Allah diambil lagi. Orang-orang yang punya hafalan di dadanya hilang semuanya karena sudah disia-siakan. Ini Al-Quran ini kitab luar biasa Bapak Ibu. Kita harus bersyukur kepada Allah diberi kitab ini.
Ini kitab petunjuk. Anda ingin bahagia, ini kitabnya. Anda ingin sukses, ini kitabnya. Anda ingin selamat, ini kitabnya. Anda ingin barokah, ya ini kitabnya. Jadi kitab. Dan Allah itu tahu tentang kita, maka Allah jelaskan tentang kita. Kalau Bapak Ibu punya mobil atau sepeda motor, ketika kita beli, itu pasti ada buku panduannya. Pabrik mobil itu tahu apa yang terbaik buat mobil itu, dan semua telah diterangkan di dalam buku panduannya. Kalau pemilik mobil itu nurut ikut buku panduan, maka mobilnya akan apa mobilnya? Mobilnya akan awet. Tapi kalau pemilik mobil tidak nurut kepada buku panduan itu, mobilnya tidak lama akan rusak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Allah yang menciptakan kita pasti tahu tentang kita. Maka Allah kasih kita buku panduan ini. Sampai yang mau iki, melajari iki, memahami iki, ngamal iki, sukses, selamat, barokah, bahagia dunia akhirat. Ada amalan penting Bapak Ibu sekalian. Amalan itu perlu kita jadikan sebagai goal, target pencapaian. Ojo mati dhisik lek durung mencapai amalan itu. Ya, ini goal target pencapaian. Insya Allah kalau dalam urusan dunia kita semua punya goal, punya target pencapaian. Bagaimana dengan akhirat kita? Kita juga harus punya goal, target pencapaian akhirat. Apa itu? Ada dua istilah. Bapak Ibu jangan pernah lupa dua istilah ini. Yang pertama istilahnya itu Ahlul Quran. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Yang kedua istilahnya adalah Shahibul Quran, sahabat Al-Quran. Ojo mati dhisik lek durung dadi keluargae Al-Quran, lek durung dadi sahabate Al-Quran. Ini goal target pencapaian. Bagaimana caranya? Itu caranya ada, ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan Ahlul Quran humul alimuna bih, al-amiluna bima fihi wa illam yahfadhu an dhahri qalb. Orang itu dikatakan sebagai keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran kalau punya dua sifat, punya dua ciri. Yang pertama memahami Al-Quran, yang kedua mengamalkan Al-Quran walaupun tidak hafal. Masih ya gak hafal. Jadi ukurannya butuh hafal apa gak hafal? Ukurannya itu memahami dan mengamalkan. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus fokus ke Al-Quran. Kenapa menjadi keluarga Al-Quran? Karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah itu punya keluarga. Sahabat tanya, siapa keluarganya berarti Allah? Allah lebih keluarga. Siapa keluarganya? Ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah keluarga Al-Quran. Mereka adalah orang-orang istimewanya Allah. Mereka adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sahabat Al-Quran disebutkan di dalam hadis, sahabat-sahabat Al-Quran nanti hari kiamat mendapat syafaat Al-Quran. Untuk kiamat, ya, Quran itu tokoh, ya, kita punya dosa kita oleh Allah diampuni, dan kita oleh Al-Quran ditarik masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Al-Quran. Ini penting Bapak Ibu. Ojo ado teko Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kemudian
Kalau kita ingin manfaat maksimal dari Al-Quran, ada 3 amalannya. Oleh Bapak Ibu, ingin oleh manfaat maksimal untuk Al-Quran, amalannya ono telu. Ya, yang pertama itu namanya kuantitas. Kuantitas itu membaca dalam jumlah yang banyak. Moco sing akeh. Iku perlu moco sing akeh. Bapak Ibu satu hari baca berapa juz? Sedina pirang juz Bapak Ibu? Kalau dulu sahabat Nabi dulu zaman sahabat Kanjeng Nabi masih hidup itu belum ada juz-juzan. Kalau juz-juzan itu juz-juzan baru ada setelah zaman Bani Umayyah. Yang membuat juz-juz itu ya Hajjaj bin Yusuf Bani Umayyah. Dulu zaman Nabi tidak ada juz-juzan. Zaman Nabi dulu mereka membacanya itu hari pertama sekian surat. Ya, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sekian surat. Hari kedua sekian surat, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, sepekan sekali khatam. Rata-rata dulu sahabat khatame seminggu pisan, sepekan sekali. Nah kalau kita sekarang ini insya Allah cukup ya 1 hari 1 juz, itu sudah bagus. Dan sekarang ini ada metode namanya one day one juz, 1 hari 1 juz, itu bagus Bapak Ibu. Jadi 1 bulan sekali itu khatam, saulan pisan khatam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa batas paling lambat khatam Al-Quran itu 40 hari. Jadi khatam paling suwe itu 40 dino. Nah itu yang pertama ya, kuantitas. Nah kalau 1 juz itu kira-kira Bapak Ibu butuh waktu berapa jam? Pirang jam Bapak Ibu? Berapa? 40 menit ya. Terus anggaplah 1 jam. Anggap tak juz 1 jam. 1 hari ada 24 jam. Sampai cukup 1 jam main kayak Al-Quran. Sampai cek duwe 23 jam. Ya. Masa gak iso Quran 1 jam toh. Kita punya waktu, bahkan kita habian. 1 hari berapa jam kita habian? Terus terangnya waktu kita habis buat habian. Scroll ini terus kayak teman 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kayak habian Pak iso. Lek mau coba aja gak duwe waktu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kualitas. Nah, kualitas ini kita fokus untuk memahami dan mengamalkan. Wis gak usah akeh-akeh sedina sak ayat. Sak ayat dipelajari, baca tafsire, ditanyakan kepada guru sampai kita benar-benar paham dan mengamalkan. Itu namanya tadabbur. Dulu sahabat juga seperti ini. Dulu para sahabat belajar kepada Nabi itu 10 ayat tok, gak pindah-pindah. Sampai paham, sampai ngamalno, baru ganti ayat sing liyane. Ya. Bahkan Sayyidina Umar disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu khatam Al-Baqarah tok. Berapa lama khatamnya? Al-Baqarah tok itu 12 tahun 12 tahun khatam Al-Baqarah. Tapi khatam tadabbur ya, memahami dan mengamalkan. Setelah khatam Al-Baqarah 12 tahun, nahara jazuran syukran lillah, menyembelih onta sebagai bentuk apa? Tasyakuran. Artinya ini baca dalam rangka untuk memahami. Jadi khatam oleh, paham juga oleh. Kemudian yang ketiga yaitu intensitas yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, terus menerus maca Quran. Tadi sebelum subuh kita baca, sekarang setelah subuh kita baca, nanti siang kita baca, nanti sore kita baca, nanti malam kita baca. Itu terus dekat Allah. Terus luar biasa. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Kuantitas membaca dalam jumlah banyak. Ya 1 hari 1 juz,
kedua apa? Yang kedua adalah kualitas, berusaha memahami dan mengamalkan satu kali satu ayat, dua ayat, monggo silakan. Pokok bendino mendapat faedah dari Al-Quran. Yang ketiga adalah intensitas, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, cedek Al-Quran sepanjang waktu. Itu dulu ada ulama di Indonesia yang ngamalkan itu, dan kemudian pengaruhnya sangat dahsyat. Ulama itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah taala dulu itu ketika ngajar murid-muridnya fokus 2 surat pendek, gak muluk-muluk, 2 surat pendek. Surat apa itu? Surat apa ya? Monggo, Bapak Ibu. Ini ulama Indonesia nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fokus surat apa dulu? Al-Ma'un sama apa? Fokus 2 surat. Beliau dulu ngajar kepada muridnya surat Al-Ma'un dan surat Wal Asri. Al-Ma'un karo Wal Asri. Al-Ma'un ngajar Al-Ma'un itu 3 bulan. 3 bulan. Ngajar Wal Asri 8 bulan. Itu pengajar Al-Ma'un surat pendek, Wal Asri surat pendek. Mungkin sekali pertemuan selesai. Ya, kita ajar satu sesi selesai. Diulang-ulang oleh beliau. Sampai murid-muridnya tanya, Pak Yai sudah hafal, Pak Yai sudah paham. Ganti surat lain, Pak Yai. Al-Quran ada 114 surah. Kenapa kok surat ini kok? Apa jawabannya Pak Yai? Wis dia mau nopo tereng. Tereng Pak Yai. Lah kaya apa surat dia ni? Wong iki turut di Al-Ma'un maneh Wal Asri maneh. Sampai benar-benar diamalkan. Akhirnya kemudian mereka langsung terjun membuat rumah sakit, membuat panti asuhan, membuat sekolahan. Akhirnya jadilah ormas besar namanya Muhammadiyah. Yang mana Muhammadiyah sekarang adalah ormas paling kaya se-dunia. Masya Allah, tabarakallah. Berkat apa itu? Berkat ngaji Al-Quran. Surat Al-Ma'un itu mengajarkan hubungan antara kita dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Surat Al-Asr mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bahagia, yang tidak celaka, yang tidak rugi. Ya, Masya Allah. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nasihatnya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Wadzalith idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi meninggalkan ajarannya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Bapak Ibu cinta enggak dengan Nabi? Cinta apa enggak? Cinta? Bukti dia boleh cinta ya. Ayo cintai kono bukti nih. Jangan hanya ngomong cinta aja, buktikan cinta. Di antara bukti cinta itu adalah kita berusaha mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kehidupan kita meniru kehidupannya Nabi. Melok ajarannya Kanjeng Nabi. Belajar sunnahnya Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, yaitu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekadar mengklaim cinta saja tidak ada gunanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga sama. Yahudi mengklaim cinta kepada Nabi. Nabi siapa? Yahudi nabinya siapa? Mengklaim cinta kepada Nabi Musa. Nasrani mengklaim cinta kepada Nabi Isa. Tapi Yahudi Nasrani diobong di neraka kabeh. Soalnya apa? Gak melok ajarane Nabi Musa, gak
tak melo ajarane Nabi Isa. Jadi cinta itu adalah mengikuti. Demikian pula kita kalau mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang melo ajarane Kanjeng Nabi, amalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Cinta bukan sekedar ngomong saja. Kemudian yang keempat, ini kita selesaikan satu pertemuan aja ya, biar tidak berlarut-larut. Idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuh. Yang keempat, kalian mengaku memusuhi setan, tapi malah mengikutinya. Ya, di Al-Quran banyak ayat yang mengatakan setan itu musuhmu, jadikan musuh. Dan kita juga bilang setan itu musuh saya. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita ikut ajarannya setan. Setan itu siapa Bapak Ibu? Setan itu siapa? Siapa? Makhluk Allah. Setan itu siapa itu? Setan itu adalah sifat. Setan itu sifat. Yang sifatnya itu jahat, yang sifatnya itu ngajak maksiat, yang sifatnya itu ngajak untuk tidak mau ikut aturan-aturan Allah. Itu namanya setan. Jadi setan itu sifat. Hingga di Al-Quran Allah menyebutkan syayatinal insi wal jinni, setan manusia dan setan jin. Jadi ono setan menungso, ono setan jin. Siapa itu? Siapa saja yang sifatnya itu mengajak kita untuk menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya adalah setan. Nah, kita dalam kehidupan ini jujur saja masih sering ikut ajarannya setan. Ya. Kemudian yang kelima, wal khamis, qultum nuhibbu al-jannah wa lam ta'malu laha. Kamu mengatakan kami cinta surga, tapi tidak beramal untuk bisa masuk surga. Ini kontradiksi ya sikap kita. Kabeh kepingin mlebu swarga, tapi amale amal ahli neraka. Jenenge apa ya Bapak Ibu? Kepingin mlebu surga, ya Allah masukkan hamba surga firdaus paling tinggi, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi amalane ahli neraka, ya gak nyambung. Lek duwo jaluk surga, maka amalannya harus amalan apa? Amalan orang yang layak masuk ke dalam surga. Kemudian yang keenam, wasadis, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kamu berkata kami takut neraka, tapi tetap menjerumuskan diri ke dalam neraka. Wabeh kita semua termasuk saya wedi mlebu neraka. Tapi amalan kita amalan ahli neraka. Kita sering berbuat maksiat, kemudian juga terutama pejabat-pejabat. Dan ini wedi karo neraka, tapi ternyata apa? Korupsi, menipu rakyat, bohongi rakyat, dan seterusnya. Karena terjadi banjir besar di Sibolga. Itu diantaranya adalah karena orang-orang jahat yang suka menebangi hutan, sehingga tidak ada lagi resapan-resapan air. Dibongkar sekarang oleh Allah betapa kejahatan para pejabat yang rela tanda tangan untuk memberikan persetujuan. Itu dosa yang luar biasa. Tapi jalurnya apa? Jalurnya surga, peti karo neraka. Lah amalan sing barai mlebu neraka. Itu kontradiksi namanya. Kemudian yang ketujuh, wasabi qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata kematian itu pasti, kematian itu benar adanya, tapi kamu tidak persiapan menghadapi kematian. Ya, betapa sering kita ini ngumpul orang mati. Kanjeng Nabi itu pernah Bapak Ibu ngumpul mati
hadza fasta'iddu. Limithli hadza fasta'iddu. Bersiap-siaplah menghadapi yang seperti ini. Bersiap-siaplah menghadapi kematian. Kemudian yang nomor ke-8, wattamin istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kamu sibuk mencari kesalahan orang lain tapi melupakan kesalahan dirimu sendiri. Subhanallah. Ini kita banget ini. Sibuk bahas pemulihan kesalahan bulan, padahal semua kesalahan itu ada dalam diri kita. Kita punya salah apa enggak, Bapak Ibu? Punya dosa apa enggak? Hanya kita ini punya dosa banyak. Apa itu wong elek? Aku ini wong elek. Bapak Ibu ngapi wong elek? Wong ngapi wong elek? Lek Bapak Ibu wara wong api, berarti Bapak Ibu wong elek. Lek Bapak Ibu wara wong elek, berarti Bapak Ibu wong api. Iya, cara ini nilai wong menurut apa yang bilang itu ulamanya. Orang yang mengatakan dirinya baik itu berarti orang jelek. Orang yang mengakui dirinya jelek itu berarti orang baik. Loh kok iso? Iya. Orang yang mengakui dirinya jelek itu berarti orang yang tahu diri. Soalnya awake dhewe kabeh iki elek karo sing apik kok. Terus terang ae kok. Elek awake dhewe iki tampak baik karena apa? Kita tampak baik karena apa? Oleh apa? Oleh Gusti Allah menutupi. Ditutup ya Gusti Allah gak ketok eleke. Dadi sing apik Gusti Allah. Karena keburukan-keburukan saya Allah ditutupi. Ya, kalau kita periksa maksiat kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, berapa banyak maksiat kita? Apalagi maksiatnya hati, aduh, elek-elek dhewe iki. Sampai-sampai ulama salafus saleh bilang apa? Kalau dosa itu ada baunya, tidak ada orang berani berada di samping saya. Bau saya tidak enak. Untuk dosa kalau ambune, kalau ngomong lain. Sementara kalau orang mengklaim dirinya baik, berarti pengelek. Soalnya apa? Tidak tahu diri. Welek walawai, tapi ulama-ulama kita lihat doanya itu selalu mengaku kepada Allah ini mengelek. Termasuk guru kami Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ulama besar di Arab Saudi. Kalau di Indonesia sudah wali kutub segala kutub itu. Tapi beliau tawadhu sekali. Beliau pernah suatu malam di padang pasir, sholat, lalu megang jenggotnya. Beliau bilang apa? Ya dunnuna subi khaira wa inni lasyarrun nasi lam taqu anni. Manusia menyangka aku adalah orang baik, padahal aku adalah orang paling buruk kalau tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi jenenge apa? Wong ngapi ngaku lek awake elek. Nabi, doain Nabi kaya Nabi Adam bagaimana doanya? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Aku iki wong elek, wong dosa. Nabi Muhammad SAW doanya apa? Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Kabeh Nabi doae ngono. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lek sing warawake apik sapa? Yang bilang dirinya baik sapa? Iblis. Di Quran walau iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, sampai melok iblis atau melok nabi. Nah, melok nabi berarti apa? Rasulullah elek. Nah, melok iblis Rasulullah nabi. Baik. Jadi kita ini nggak usah bahas aibnya orang, karena diri kita penuh dengan aib. Ojo elek-elek ngomong. Podo wong eleke gak oleh saling elek-elek ngomong. Podo elek kabeh. Ngelek ngomong. Kan suci ta. Kemudian yang nomor ke-9, akal tum nikmat rabbikum wa lam tashkuruha. Kamu menikmati, memakan nikmatnya Allah tapi tidak bersyukur. Waduh, nikmatnya Allah itu muakeh luar biasa. Tapi jujur kita jarang bersyukur, kita sering mengeluh. Dan yang terakhir, yang ke-10, dafantum mautakum
walam taqtabiru bihim, kamu mengubur orang mati tapi tidak mengambil pelajaran. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. 10 mutiara nasihat Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo. Tadi sempat disebutkan dan setan. Iya. Sama iblis tadi ya. Pertanyaan saya, setan itu tadi kan katanya sifat ya. Apakah itu juga makhluk? Karena Nabi Adam itu kan karena bisikan setan, dia itu kemudian melanggar aturan, terus akhirnya diusir. Terus kedua, jin waktu disuruh untuk nyembah, tunduk kepada Nabi Adam, dia kan juga melawan. Apakah itu juga karena bisikan setan? Iya. Itu aja. Mohon dijelaskan lebih lanjut supaya Iya. kita tidak rancu gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Setan dengan iblis itu beda. Yang muda Nabi Adam itu iblis. Silakan buka di Al-Quran ya. Yang muda Nabi Adam itu iblis. Iblis ya. Iblis itu adalah makhluk. Kana minal jinni. Iblis itu nenek moyangnya jin. Nenek moyangnya jin namanya iblis. Nah iblis punya keturunan. Nah keturunan sekarang jin itu. Dan jin itu ada 2. Silakan Bapak Ibu baca surat Al-Jin. Wa anna minna shalihun wa minna duna dzalik. Lah jin iku ana 2. Ana jin sing Islam, ana jin sing kafir. Jin kaya menungso ngene iki, Pak. Jin iku ana sing melok Muhammadiyah, ana sing melok NU, ana sing melok PKI. Jin kaya menungso persis. Iki jin iku kene ngene, Pak. Iki jin tok iki. Jin muridku. Ya, ada saya punya murid jin banyak. Iki luwih akeh temen manungsa jine, men gak ketok alam lainnya. Jin juga ketok ngaji. Ya, jadi yang muda Nabi Adam itu iblis. Iblis itu nenek moyangnya jin. Anak cucunya namanya jin, anak jin Islam, anak jin kafir. Nah, sing kafir namanya setan. Jadi setan itu sifat, Pak. Ya makhluk. Selain Gusti Allah makhluk kafir. Yang selain Allah itu namanya apa? Makhluk. Sing gak makhluk Gusti Allah tok. Gusti Allah Khalik. Khalik itu pencipta. Semua selain Allah itu namanya makhluk yang diciptakan. Termasuk sifat itu adalah makhluk. Jadi gitu. Nah, ketika kita ada dorongan-dorongan berbuat buruk, itu memang bisikan-bisikan dari setan tadi, ya. Dari jin yang bersifat setan. Karena setiap orang itu ada dorongan kebaikan dan dorongan keburukan. Kalau dorongan kebaikan dari malaikat, kalau dorongan kebaikan dari malaikat, keburukan dari setan tadi. Jadi begitu. Kalau yang dimaksud bisikan setan itu apa? Karena kalau nggak salah di surat Al-Baqarah 28 itu yang membisikin Adam itu adalah setan, karena bisikannya sangat kuat sehingga dia tergelincir. Mohon maaf, itu di surat Al-Baqarah ayat 28 kalau nggak salah. Iya, kalau Nabi Adam itu redaksi Allah itu adalah iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi kalau yang goda Nabi Adam itu Allah menyebut bahasa iblis. Iblis ya. Nah kemudian iblis itu punya anak keturunan namanya jin. Nah jin itu ono sing Islam, ono sing kafir. Sing kafir jenenge setan. Sehingga bisikan keburukan itu dari jin jenis setan. Jadi gitu. Kalau jelas sekali. Jelas banget soalnya. Saya kira cukup ya. Termasuk waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.